Mungkin kita udah sering mendengar ya kabar akan dedolarisasi dan Amerika mulai melemah serta banyak yang akan meninggalkan dolar Amerika. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Nah, kondisi ekonomi di Amerika memang tidak baik-baik saja di akhir-akhir ini. Seperti yang sudah kita bahas di video-video makroekonomi sebelum-sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan melihat mengapa ekonomi Amerika terpuruk dan beberapa kondisi dan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, yang pastinya ini akan berdampak pada Bitcoin dan kripto secara general ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Siklus defisit. Rasanya itu kita sekarang lagi terjebak di siklus yang buruk, di mana semua bergantung sama dolar Amerika. Ya, karena mayoritas transaksi internasional sama cadangan devisa negara masih banyak yang pakai dolar Amerika. Nah, Indonesia juga termasuk negara yang masih pakai dolar Amerika. Sebagian besar uang kertas yang digunakan dalam cadangan devisa dengan total aset senilai 140 miliar dolar. Mengingat dolar Amerika pergerakan nilainya erat dipengaruhi sama perekonomian Amerika, artinya hampir semua negara yang megang dolar Amerika akan terpengaruh sama kondisi Amerika. Nah, sayangnya sekarang kondisi Amerika lagi terjebak dalam ekonomi yang buruk karena kondisi anggaran yang terus defisit. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kondisi defisit sudah terjadi sejak tahun 1910, tapi semua diperparah sejak 2015 hingga saat ini. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, mulai dari alokasi dana yang lebih besar dari Amerika buat perang di luar negaranya, seperti contohnya di Timur Tengah, dibandingkan buat bantuin rakyatnya sendiri. Konflik perang dagang sama Cina, sampai Covid dan perang yang terjadi saat ini. Itu menjadi faktor tambahan. Nah, hasilnya perekonomian semakin buruk dengan adanya siklus yang berulang, sehingga Amerika bakal susah untuk pulih lagi. Siklus ini berputar di sekitar defisit anggaran negara, di mana pemasukan lebih kecil dibandingkan pengeluaran negara. Defisit membuat negara mengeluarkan hutang lebih besar dan hasilnya perekonomiannya terlihat tumbuh walau didukung oleh beban hutang, sehingga pertumbuhannya secara nyata tidak ada. Tapi pertumbuhan yang tidak nyata ini memberikan dampak nyata ke harga-harga barang pokok di perekonomian. Hasilnya daya beli turun karena inflasi mulai naik. Seharusnya saat inflasi naik, perekonomian itu membaik kalau didukung murni oleh hasil negara itu sendiri, bukan karena utang ya. Nah, sayangnya karena didukung oleh uang palsu atau utang, inflasi yang naik justru menjadi beban. Karena dengan naiknya inflasi, maka suku bunga juga otomatis naik. Hasilnya gak cuma barang pokok seperti makanan yang harganya naik, tapi kredit buat utang masyarakat juga naik. Nah, di saat yang bersamaan, suku bunga yang naik memberikan insentif lebih untuk menabung bagi beberapa orang kaya, karena resikonya lebih rendah dan menawarkan yield yang menarik. Nah, hasilnya karena suku bunga yang naik memang tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di perekonomian semakin turun. Jadi, istilahnya bensin di perekonomian ikutan turun. Nah, karena gak ada bensin atau bubuk amunisi, ekonomi semakin lambat untuk tumbuh. Hasilnya produksi turun karena barang pokok untuk produksi mahal dan bensinnya nggak ada di perekonomian. Nah, alhasil daya ekspor Amerika juga menurun, yang dimana akan berujung balik ke awal lagi, yaitu defisit anggaran negara. Siklus defisit ini akan terus berulang karena pengeluaran yang tetap tinggi bersamaan dengan pendapatan negara yang semakin berkurang. Nah, yang perlu dipahami bahwa masalah ini bukan masalah yang hanya terjadi di Amerika, tapi di beberapa mayoritas negara juga. Nah, cuman spotlight-nya tertuju ke Amerika karena masalah di awal tadi, di mana semua ini ngaruh ke dolar Amerika, dan dolar Amerika jadi aset cadangan devisa untuk hampir semua negara. Semua bisa berubah hanya jika kebijakan fiskal mulai diubah, karena sejauh ini Amerika hanya bergantung pada kebijakan moneter dari bank sentral mereka.
Kalau kalian sadar, sejauh ini yang mencoba melawan inflasi cuma bank sentral dengan upaya mereka penjualan kembali surat utang demi menarik likuiditas dari bank sentral meningkatkan suku bunga buat nurunin inflasi. Nah, sedangkan dari sisi fiskal, pemerintah Amerika malah ngeluarin duit gede-gedean bukan buat bantu rakyatnya sendiri, contohnya buat perang di negara luar, cuma demi nama menjaga hubungan dengan sekutunya. Nah, pemilu juga mungkin sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget di akhir tahun ini. Ya, walaupun Donald Trump juga dianggap lebih memiliki sifat proteksionisme atau mementingkan negaranya sendiri dibandingkan yang lain, ada beberapa rencana yang justru bakal bikin naikin angka inflasi. Salah satunya adalah penciptaan pabrik manufaktur di Amerika, biar semua produksi terjadi di Amerika. Walaupun bagus ya untuk jangka panjangnya, tapi dalam jangka pendek, Amerika nampaknya belum sanggup. Dan seharusnya fokus pakai sumber daya pabrik manufaktur dari negara lain yang bisa harga kosnya lebih murah. Ini ibaratnya ada keluarga kita yang lagi sakit dan kalian harus bayar uang tagihan rumah sakit besok hari. Tapi kalian malah memilih bikin bisnis pakai utang dari bank dengan gadai aset dan harapan bisa bayar tagihannya pas bisnis kalian udah sukses. Nah, yang bayar tagihan rumah sakit besoknya siapa dong jadinya? Nah, rencana ini bakal diterapkan oleh kedua kandidat, yaitu Biden dan juga Trump. Jadi, sebenarnya langkah yang paling tepat buat Amerika adalah buat pertimbangkan lagi kebijakan fiskal mereka dan pengeluaran negara, biar perlahan-lahan bisa memperkecil defisit negaranya. Oke, kalau kita lihat kondisi sekarang itu makin aneh. Nah, makin anehnya lagi, dalam kondisi ini, emas dan Bitcoin justru malah melambung tinggi. Yang dimana seharusnya gak lazim karena saat inflasi tinggi, suku bunga tinggi, harusnya aset-aset berisiko justru turun karena dolar naik kalau menurut teori dari ekonomi. Tapi sekarang justru semuanya malah naik. Nah, kemungkinan ini menjadi pertanda mulai turunnya kepercayaan terhadap perekonomian dari Amerika dan dolar Amerika itu sendiri mulai menurun. Kondisi ini mengingatkan terhadap satu teori terkenal dari Milton Friedman, yaitu uang itu selalu ada di mana aja. Uang itu adalah fenomena sosial, merujuk pada fakta bahwa apapun yang dipercaya sebagai alat tukar dan memiliki nilai akan menjadi uang. Dengan kehancuran Amerika, maka banyak yang mulai eksplor pilihan lain terutama karena aset-aset yang stabil justru malah jadi gak stabil. Salah satu alasan yang juga jadi contoh aset gak stabil yang membuat orang pada mulai ninggalin dolar sebagai aset adalah pernyataannya kalau keuntungan dan nilai surat utang aja bisa pamendam, kenapa aset kayak meme coin atau PP atau Shiba atau apapun itu tidak bisa? Nah, merujuk pada fakta, lebih tertariknya trader zaman sekarang terhadap aset modern dibandingkan aset yang terikat dengan dolar. Ditambah lagi dalam kondisi ini, aliansi BRICS mulai berusaha ninggalin dolar Amerika dengan menyatakan kalau dolar Amerika akan hancur. Jadi kemungkinannya ada 3 golongan yang mempengaruhi kehancuran dari dolar Amerika itu sendiri. Yang pertama, golongan yang percaya kalau Amerika udah gak bisa memperbaiki perekonomiannya. Yang kedua, golongan yang suka sama BRICS. Dan yang terakhir, golongan yang percaya teknologi blockchain dan juga kripto. Nah, dari awalnya kecil, lama-lama golongan ini bisa mengalahkan dominasi dari dolar Amerika hingga akhirnya dolar Amerika bisa jadi gak kepake lagi. 4 kemungkinan perekonomian Amerika dan pasar keuangan. Nah, dalam kondisi ini terdapat 4 kemungkinan yang bakal terjadi terhadap perekonomian Amerika dan pasar keuangan secara menyeluruh. Kemungkinan pertama, di mana kebijakan moneter berhasil menutupi kekurangan dari kebijakan fiskal. Nah, dalam kondisi ini dampaknya akan sangat positif untuk kripto karena berarti ekonomi sudah pulih, kemampuan investasi dan spekulasi juga meningkat. Kemungkinan yang kedua, kondisi perekonomian semakin memburuk karena kebijakan moneter udah mulai gak ngaruh dan pengeluaran pemerintah justru makin besar. Hasilnya, defisit negara makin turun dan ekonomi makin memburuk. Ini akan berdampak kondisi pasar keuangan yang sama seperti bear market pada tahun 2022, di mana kripto koreksi besar-besaran dan juga financial market yang lainnya.
Kemungkinan ketiga, dalam kondisi yang buruk terjadi kenaikan dolar Amerika bersama harga aset seperti emas dan juga kripto, namun berujung pada apresiasi harga yang tinggi, namun singkat, serta bear market yang lebih panjang karena semua hanya didukung oleh utang yang beresiko menjadi resesi. Kemungkinan yang keempat, di mana kondisi ini kemungkinannya lebih kecil untuk terjadi, yaitu penerapan AI dalam penentuan kebijakan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, di mana ini akan menciptakan pemulihan dan stabilisasi di masa depan. Nah, dalam kondisi ini, aset keuangan termasuk kripto akan bergerak positif dan lebih stabil dalam jangka panjang, tapi kenyataannya pemegang jabatan masih sangat jauh untuk memahami apa itu AI, dan mereka pun kayaknya nggak mau merelakan gengsinya untuk berbagi kerja dengan AI. Nah, secara menyeluruh, video ini dibuat untuk memberikan kalian gambaran terhadap kondisi ekonomi saat ini. Untuk kripto itu sendiri, bisa dikatakan bahwa siklus bull market 2025 masih bisa terjadi. Cuman, panjang pendeknya bull market itu akan ditentukan dari 4 skenario yang sebelumnya kita udah bilang. So, jadi gimana guys? Menurut tanggapan kalian, apakah Amerika akan baik-baik saja? Berikan komentar kalian di bawah ya guys. Dan jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih terkini dan juga update, kalian bisa sharing bareng tim member Republik Rupiah. Kalian bisa minting NFT Heritage dan kalian akan mendapatkan akses umur hidup untuk menjadi member Republik Rupiah. Dan yang perlu diingat, NFT ini sangat terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. So, segini aja untuk video malam hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!